Selanjutnya dari ranah kriminal, seorang tahanan muda di lapas Kediri diduga jadi korban kekerasan brutal. Korban bernama Agus Pradana, umur 19 tahun, mengalami sodomi dan penganiayaan hingga dipaksa menelan benda asing. Kasus ini terungkap setelah korban sakit parah dan dilarikan ke rumah sakit. Melalui penasihat hukum korban, M. Rofian mengatakan, kliennya disiksa oleh dua tahanan lain, Raymond Peter Pan asal desa Pare dan Adam Subroto asal kota Kediri. Rofian menyebut korban disodomi, dianiaya, dan dipaksa menelan cacing serta staples. Selain itu, Rofian menyebut tindakan itu tidak manusiawi dan diduga sudah berlangsung selama 3 bulan. Korban yang masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kediri dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi memprihatinkan. Buntut dari kasus ini, pihak lapas langsung mengisolasi dua pelaku. Namun keduanya hanya meminta maaf dan tidak mengakui perbuatan sodomi. Rofian menegaskan pihaknya akan melaporkan kasus ini ke penegak hukum dan meminta visum resmi dari rumah sakit. Saya, Mas Ridwan, sama Mas Mahendra ini dalam rangka bahwa ada informasi, ada laporan bahwa klien kami atas nama Agus Setia Pradana itu disiksa dan juga diperlakukan tidak manusiawi. Agus Pradana itu dia disodomi oleh salah satu tahanan di sini, namanya Raymond. Ya. Nah, setelah disodomi, ini juga dilakukan penganiayaan oleh yang namanya Adam. Ini klien kami diminta makan cacing itu oleh Raymond. Yang kedua, makan staples, makan pines. Nah, itulah bentuk-bentuk tindakan yang tidak manusiawi. Jadi hal-hal itu harus kita sikapi dengan tegas bahwa nanti dari pihak kami akan segera melakukan tindakan laporan ke kepolisian. Motivasi pelaku yang pertama Raymond dia itu memang sebelumnya ada kasus untuk kekerasan terhadap anak. Nah, kebetulan klien kami masih 19 tahun dia. Dia 19 tahun, di situ dipelonco oleh dia. Nah, tindakan-tindakan ini kalau saya melihat ini adalah fenomena gunung es. Jadi yang bermunculan hanya satu. Mungkin di tempat-tempat lain atau di tahanan-tahanan lain mungkin nggak berani ngaku. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus segera ditindak dengan tegas. Kejadiannya pada Selasa kemarin, Selasa minggu ini. Itu pada jam 1 itu si Raymond itu melakukan sodomi terhadap klien kami. Terus kemudian besoknya itu si Raymond minta agar dianu lagi, sodomi lagi, tapi dia tidak mau. Dan akhirnya dia bersama dengan si Adam, dia kalau Adam melakukan penganiayaan dan dia juga menyuruh kepada klien kami untuk makan pines, makan staples. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang biadab dan tidak manusiawi. Ketahuannya ya baru ketika dia sakit. Pada Rabu sore hari karena dia sakit sudah tidak berdaya, akhirnya dibawa ke rumah sakit SLG. Satu sel dia. Satu sel duni berapa orang? Banyak itu. Nanti bisa konfirmasi ke sana. Dari pihak lapas dia sudah menindak si para pelaku di sel khusus. Isolasi sejak ketika ini diketahui bahwa ini ada klien kami yang sakit kemudian diusut gitu. Tapi hal-hal seperti ini menurut saya adalah sering terjadi kemungkinan ya. Jadi karena si tahanan ini baru, dia takut, akhirnya dia nggak berani speak up. Nah, dengan beraninya speak up ini, kita apresiasi dia. Karena apa? Karena rata-rata untuk di lapas itu overload. Sehingga mereka gesekan sedikit akan timbul hal-hal yang tadi kita pertemukan antara si Agus, terus si Raymond dan juga si Adam. Dan itu dia minta maaf dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Sementara itu, penasihat hukum lainnya Muhammad Ridwan mengungkapkan trauma korban masih membekas. Korban tak berani makan karena terbayang dipaksa menelan cacing. Meski begitu, Ridwan mengapresiasi tindakan cepat lapas yang langsung mengisolasi pelaku. Kami dari kuasa hukumnya Mas Anda juga akan menindak, kita akan ke Polres untuk melakukan pengaduan insya Allah ke sini. Gitu. Untuk psikologis korban jelas murung, satu tapi katanya dia sampai tidak berani untuk makan, karena apa? Masih terbayang-bayang ketika disuruh makan cacing itu, juga perutnya juga masih
ada rasa sakit karena pines yang dia makan itu belum keluar. Kejadiannya di lapas. Ada CCTV atau apa itu? Saya belum sempat menanyakan sampai ke sana. Gitu. Intinya kejadiannya di lapas, tapi ketika pihak lapas mengetahui adanya peristiwa ini, pihak lapas juga saya beri apresiasi, langsung bertindak cepat juga. Kalau pengawasan berkurang atau tidak, itu kan sudah ada manajemennya Mas ya, kita tidak tahu. Cuma kalau yang saya tahu terkait masalah lapas itu betul. Kasus dugaan kekerasan di lapas Kediri ini masih dalam proses hukum. Kuasa hukum korban meminta proses yang transparan dan pengawasan ketat di dalam lapas. Tujuannya mencegah terulangnya kekerasan dan melindungi hak asasi setiap tahanan. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan.